Assalamualaikum rekan-rekan semuanya. Sekarang saya sedang berada di Museum Aceh. Apa-apa saja yang ada di dalam Museum Aceh? Rekan-rekan semuanya penasaran? Oke, mari ikuti saya. Oke, rekan-rekan semuanya, sekarang saya sedang berada di dalam Museum Aceh. Nah, kita akan melihat apa-apa saja yang ada di dalam Museum Aceh. Oke, mari kita lihat. Rekan-rekan semuanya, sekarang saya sedang berada di lantai 2 Museum Aceh. Nah, di lantai 2 Museum Aceh ini banyak pengetahuan tentang kerajaan Aceh. Siapa-siapa saja Sultan Aceh dari masa ke masa. Pertama, Sultan Alauddin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Beliau memimpin kerajaan Aceh pada 840 Masih. Selanjutnya ada Sultan Malik Al-Saleh. Beliau memimpin kerajaan Aceh pada 1261 sampai 1289. Yang ketiga ada Sultanah Naharasiyah Malikul Zahir. Nah, Sultanah memimpin kerajaan Aceh pada 1400 sampai 1428. Oke, yang keempat Sultan Ali Muhyad Shah memimpin kerajaan Aceh pada 1513 sampai 1530. Nah, kemudian yang kelima ada Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar memimpin kerajaan Aceh pada 1537 sampai 1571. Oke, yang keenam ini ada Sultan Hussein. Sultan Hussein memimpin kerajaan Aceh pada 1571 sampai 1579. Lumayan lama. Kemudian yang ketujuh ada Sultan Ad-Adin Riyad Shah Saidi Al-Mukammal memimpin kerajaan Aceh pada 1588 sampai 1604. Nah, selanjutnya ada Sultan Iskandar Muda. Nah, Sultan Iskandar Muda ini adalah beliau yang pada masa kerajaan pimpinan beliau Aceh menuju ke puncak kejayaan. Beliau memimpin kerajaan Aceh pada 1607 sampai 1636. Jadi puncak kejayaan Aceh itu pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya ada Sultan Iskandar Thani. Beliau memimpin kerajaan Aceh pada 1639 sampai 1641. Selanjutnya ada Ratu Saifiatuddin. Nah, Ratu Saifiatuddin memimpin kerajaan Aceh pada 1641 sampai 1675. Selanjutnya ada Sultanah Kamalat Shah. Beliau memimpin kerajaan Aceh pada 1688 sampai 1699. Yang terakhir Sultan kita yaitu adalah Sultan Alauddin Mahmud Shah. Nah, Sultan Alauddin Mahmud Shah ini adalah Sultan terakhir Aceh yang memimpin pada 1870 sampai 1874. Nah, itu dia rekan-rekan semuanya Sultan Aceh dari masa ke masa. Jadi kita bisa mengetahui di Museum Aceh ini tentang Sultan-Sultan Aceh dari masa ke masa.
kita akan menaikkan ke lantai 3. Nah, kita mencari tahu apa saja yang ada di lantai 3. Oke, penasaran? Mari ikuti saya. Saya sudah berada di lantai 3 Museum Aceh. Nah, di sini di Museum Aceh ini kita bisa mengetahui ada alat-alat perang Aceh. Contohnya seperti pedang. Nah, ini pedang pada masa peperangan dulu melawan Belanda. Ini adalah perang yang digunakan oleh masyarakat Aceh ketika melawan Belanda. Ternyata di lantai 3 Museum Aceh ini ada bendera yang sangat besar. Nah, bendera apakah itu dia? Mari kita lihat sini. Nah, ini dia bendera. Nah, bendera ini adalah namanya bendera pepanji perang. Nah, bendera ini digunakan ketika daerah itu sedang berperang. Nah, jadi ketika ada suatu daerah yang sedang berlangsung perang, maka bendera ini dinaikkan. Itu pertanda. Nah, itu artinya bahwa daerah itu sedang berperang, maka dinaikkanlah bendera ini. Nah, di lantai 3 ini juga ada foto-foto pahlawan perempuan Aceh yang begitu gagah, pemberani. Nah, siapakah dia? Ini dia. Yang pertama di sini ada Laksamana Kemalahayati. Nah, beliau adalah laksamana pertama di dunia. Cuk Nyadin, kemudian ada Cuk Mutia, Pocuk Merah. Mereka adalah perempuan Aceh, pemberani, gagah, dan sangat semangat dalam memperjuang daerahnya. Ya, kita berharap ke depan generasi-generasi Aceh selanjutnya ada yang seperti mereka. Rekan-rekan semuanya, di lantai 3 ini tidak hanya alat perang saja. Di lantai 3 ini juga ada jimat yang digunakan oleh pahlawan-pahlawan Aceh ketika melawan penjajah. Nah, ini dia. Ini jimat. Ini dia, bisa lihat. Ini adalah jimat. Jimat yang digunakan oleh pahlawan-pahlawan Aceh ketika melawan Belanda. Pada masa dulu banyak pahlawan Aceh menggunakan jimat ketika melawan penjajah. Seperti Tengku Umar dia juga menggunakan jimat. Hanya satu kelemahannya, ketika peluru emas digunakan maka tembus. Itulah kelemahannya. Jadi pada saat itu Tengku Umar meninggal di Melabuh karena kena tembak dengan peluru emas. Lantai 3 sudah selesai kita melihat apa saja yang ada. Nah, selanjutnya kita akan menaik ke lantai 4. Nah, di lantai 4 itu ada apa saja? Mari, yuk kita lihat. Nah, rekan-rekan semuanya, sekarang saya sedang berada di lantai 4 Museum Aceh. Nah, di lantai 4 Museum Aceh ini ada apa saja? Mari kita lihat, yuk. Museum Aceh ini ada baju-baju daerah Aceh. Karena kita Aceh memiliki 13 suku. Nah, di sini ada baju-baju pakaian adat Aceh. Ada baju pakaian adat Aceh, suku Aceh. Ini adalah baju pakaian adat Gayo. Ini adalah baju pakaian adat Aceh Singkil. Ada pakaian adat Aceh Anek Jameh. Kenapa dikatakan Anek Jameh? Karena dulu banyak orang Padang yang datang ke Aceh berdagang sehingga mereka menetap di sini, maka dinamakan suku Anek Jameh. Yang kelima ini ada suku Klot Aceh. Nah, ini adalah pakaian adat mereka, pakaian Aceh Tenggara. Bukti bahwa Aceh itu kaya dengan suku. Ini adalah alat yang digunakan oleh masyarakat Aceh ketika mencari ikan di sungai ataupun di rawa. Nah, inilah alat yang digunakan oleh masyarakat Aceh. Di belakang saya ini adalah alat berburu hewan, yang adalah tombak yang digunakan oleh masyarakat Aceh ketika berburu di hutan.
Oke, rekan-rekan semuanya, mari kita cek lagi ada apa di lantai 4 nih. Ayo. Adalah dalung yang digunakan oleh masyarakat Aceh ketika menyambut Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada dalung ni digunakan sebelum ada mesin pengering tubuh. Nah, inilah alat pemeras air tubuh yang digunakan oleh masyarakat Aceh. Ini kalau bahasa Acehnya namanya weng tebe. Alat untuk memeras minyak kelapa. Nah, ini alat tradisional yang untuk memeras minyak kelapa. Jadi untuk menghasilkan minyak kelapa, inilah alat yang digunakan oleh masyarakat Aceh dulu. Dan ini jarang kita temui sekarang di kampung. Mungkin karena zaman sudah modern sehingga yang seperti ini sudah langka kita temui. Selanjutnya di Museum Aceh lantai 4 juga ada alat tenun. Alat tenun songket Aceh. Okey, yuk kita lihat. Nah, ini adalah alat tenun alat songket Aceh. Jadi untuk membuat songket Aceh, inilah alatnya yang digunakan. Lantai 4 Museum Aceh ini, rakan-rakan semuanya, juga ada alat musik. Ada juga alat musik Aceh. Apa saja? Nah, baik. Ini adalah deganing. Okey. Kemudian ini adalah namanya gendang. Ini adalah alat musik namanya gong. Ini sama juga dengan tadi gendang. Ini adalah alat musik rapai. Dan ini nama alat musiknya juga sama, rapai, tapi ini namanya rapai gembleng. Yang terakhir ini adalah alat musik canang kayu. Jadi banyak manfaat kita dah berkunjung ke Museum Aceh dan banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Jadi buat rakan-rakan semuanya, masyarakat Aceh umumnya yang belum datang ke Museum Aceh, mari datang ke Museum Aceh sehingga bisa mengetahui lebih banyak tentang Aceh. Nah, itu dia rekan-rekan semuanya isi dalam Museum Aceh. Bagaimana? Sangat bermanfaat dan sangat menambah wawasan baru untuk kita semuanya. Okey, buat rekan-rekan semuanya jangan lupa subscribe, like dan share sehingga saya sendiri lebih semangat promosikan Aceh melalui video sehingga Aceh terkenal. Okey, saya wakili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.